Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu para mahasiswa adik-adik saya. Nama saya Suprianto SMSI dengan nomor INDN 0911 03 7802. Saya adalah dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Informasi Geografi. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Sipil. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot mata kuliah 3 SKS, 2 SKS pertemuan, yang 1 SKS-nya praktikum. Mata kuliah ini membahas mengenai beberapa hal, ya. Jadi individu yang memiliki potensi ini menunjukkan sikap bertanggung jawab secara penuh terhadap pekerjaan bidang Sistem Informasi Geografi, ya, secara mandiri, ya. Ia menguasai konsep-konsep teoritis utamanya dalam SIG, ya, Sistem Informasi Geografi, termasuk prinsip pemetaan, analisis spasial, dan pemrosesan data geospasial. Kemampuan tersebut diterapkan untuk memformulasi solusi yang tepat terhadap berbagai permasalahan tata ruang, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dalam prakteknya, individu ini mampu menunjukkan kerja yang mandiri, bermutu, dan terstruktur, ya, dengan fokus pada efektivitas dan ketepatan dalam penyajian sistem informasi spasial. Ia juga memiliki keterampilan dalam menggunakan teknik-teknik analisis SIG, ya, seperti overlay, buffering, interpolasi, dan pemodelan spasial yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam tata ruang. Secara keseluruhan, kompetensi ini mencerminkan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dan keterampilan teknis dalam sistem informasi geografis secara profesional, guna memberikan kontribusi nyata, ya, terhadap pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis spasial, ya. Dengan mempelajari mata kuliah ini, ya, mahasiswa Prodi Teknik Sipil diharapkan mampu memahami ada 8, ya. Yang pertama, konsep sistem informasi geografi itu sendiri, kemudian ada aplikasi, ya. Aplikasi yang bisa digunakan itu adalah ArcGIS atau ArcMap, atau yang open source itu QGIS, ya. Kemudian ArcKatalog, retifikasi, membuat data spasial, menampilkan data spasial, kemudian query data, dan yang terakhir dia bisa mencetak atau layout, ya. Adapun CPMK dari mata kuliah ini itu terdiri dari 4 CPMK, ya. 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian sistem informasi geografis itu sendiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang SIG dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah untuk analisis tata ruang. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan dalam permasalahan tata ruang, ya. Mampu melakukan teknik analisis sistem informasi geografi dalam pemetaan tata ruang. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan ujian tengah semester atau mid, ya. Kemudian
yang terakhir itu adalah ujian akhir ya. Mata kuliah Sistem Informasi Geografi yang saya ampuh menggunakan model pembelajaran terdiri dari beberapa model pembelajaran ya. Ada small group discussion, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project based learning, dan metode lain yang dianggap penting ya. Adapun proses penilaiannya ada beberapa hal ya yang saya nilai. Absensi itu 10%, tugas 15%, ujian mid 30%, dan final test itu 45%. Nanti ini dikolaborasikan, dihitung sehingga mendapatkan nilai hasil akhir. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan mengenai mata kuliah saya ya, mata kuliah Sistem Informasi Geografi yang ada di Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Tenggara. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya akan laksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian, para mahasiswa teknik sipil. Pada kesempatan hari ini kita akan bawakan materi atau mata kuliah Sistem Informasi Geografi atau biasa disingkat dengan SIG atau biasa juga disebut dengan GIS, Geography Information System ya. Nah, ini ada beberapa yang akan kita pelajari sesuai dengan RPS yang telah saya sampaikan sebelumnya ya. Yang pertama itu kita mengenal dulu sejauh mana apa pengertian daripada SIG itu sendiri ya. Yang pertama, definisi tentang SIG itu adalah kumpulan yang terorganisir dan perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, data personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan sebagainya ya. Yang semua itu punya referensi, namanya biasa georeferensi gitu ya. Nah ini. Nah kurang lebih dia punya sistemnya bagannya itu seperti ini. Ada sistem informasi itu terbagi dua ya. Sistem informasi non spasial dan sistem informasi spasial. Nah, sistem informasi spasial itulah SIG atau GIS ya. Nah, kalau bahasa baratnya itu, bahasa Inggrisnya dia disebut dengan GIS, Geography Information System. Nah, di dalam GIS itu kurang lebih seperti ini. Bumi sebenarnya adalah real world ya. Terdiri dari banyak unsur geografi yang dapat disajikan sebagai jumlah layer data yang berrelasi. Real world itu begini ya, ada tumpukan dan gambar di samping ini ya. Itu disusun dalam bentuk tema, layar, dan informasi ya. Kemudian di dalam SIG itu ada database ya. Jadi bedanya peta biasa, peta lokasi tidak ada database-nya, tapi di dalam SIG atau GIS itu ada database-nya ya. Jadi GIS merupakan suatu alat atau metode untuk prosedur yang mempermudah, mempercepat usaha untuk menemukan dan memahami persamaan ya. Kemudian itu disebut dengan attribute table namanya ya. Jadi jadi ceritanya itu seperti ini ya, ada land use, ada street, ada district, ada parcel gitu. Ya, land use itu penggunaan lahan ya, kemudian street itu kan jalan ya, ada. Kemudian distrik itu kecamatan. Nanti di dalam SIG itu ada cara pembuatannya, ada poin, ada garis, atau kalau bahasa Indonesianya kan titik ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu poin, titik, garis sama poligon gitu ya. Poligon atau area kalau bahasa Indonesianya. Nah ini kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi ada data atribut tabelnya, yaitu database tekstual.
Dia berupa tekstual juga bisa, menghitung luas dihitung dengan kalkulator, ya. Maksudnya kalkulator aplikasinya gitu ya. Ya, dan nanti aplikasinya bisa menggunakan beberapa aplikasi yang open source bisa ya, seperti QGIS. Jadi QGIS juga ada, saya punya buku bersama Pak Andi, itu bisa dibaca nanti ya. Bahkan nanti bisa kami taruh di repository Unsultra ya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada, jadi dalam SIG itu ada disebut dengan raster, vektor, dan real world. Jadi kalau raster itu gambar ya, pixel, kalau vektor itu garis. Jadi kalau kalian lihat ada sebuah foto, itu semua berasal dari pixel ya. Pixel itu dari kotak-kotak kecil hingga menjadi halus gitu ya. Jadi seandainya foto itu kita zoom sampai berapa kali zoom, maka akan kelihatan pixelnya. Makanya kita lihat di HP itu ada disebut pixel. Makanya kalau di dalam ilmu SIG itu disebut raster ya, berupa JPEG atau ekstensi JPEG atau TIFF atau dan lain-lainnya itu raster. Nah, kalau vektor khusus garis gitu ya. Nah, ini representasi datanya kurang lebih seperti ini. Jadi peta asli, ada garis ya. Ini sebenarnya dasar-dasar ya. Dasar-dasar mengenal JIS ya. Nah, ini sederhana saja ya. Jadi antara titik 1 dan titik 2 itu bisa, bagaimana caranya mengambil itu? Kita ambil menggunakan GPS. Ya, GPS sekarang kan banyak ya. Ada GPS yang akurasinya bagus, ada yang tidak. Nah, kalau yang akurasinya bagus namanya GPS geodetik. Tapi kalau misalnya GPS biasa ya, bisa pakai GPS biasa, bisa pakai juga HP ya, untuk menentukan titik koordinat. Ya. Jadi setelah ditahu titik koordinatnya, dimasukkan dalam aplikasi SIG gitu ya, di QGIS gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti di dalam suatu model pemetaan itu ada elevasi, ada vegetasi, ada administrasi, ada status tanah dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini saya coba lihatkan beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Nah, ini namanya QGIS ya. Tapi sebelumnya saya akan bercerita bagaimana georeferensi di dalam suatu peta. Kita coba pakai SAS Planet atau Google Earth ya. Nah, ini Google Earth itu juga bisa sebagai basis data untuk mengambil citra satelit ya, tapi akan lebih bagus kita menggunakan SAS Planet ini ya. Nah, ini saya akan jelaskan beberapa tentang georeferensi. Jadi kalau peta itu tanpa atribut namanya gambar kan begitu. Tapi kalau gambar ada atribut tabelnya, ada koordinatnya, itu disebut peta gitu ya. Nanti akan lebih banyak. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita di Sulawesi Tenggara, karena kita tinggal di Sulawesi Tenggara. Zona kalau dia koordinat UTM ya, itu menggunakan grid ya. Seperti ini ya. Ada zona, bukan grid ya, zona. Jadi bumi itu dibagi beberapa zona. Sulawesi Tenggara itu ada di zona 51 ya. Beda lagi kalau dia menggunakan koordinat geografis ya. Jadi ada dua koordinat yang sering kita gunakan ya. Koordinat geografis sama koordinat UTM, unit transfer mercator ya. Nah, contohnya itu kalau kita ubah menjadi, ini ada pilihan ya, ada decimal degree, ada degree minute second ya, ini. Nah, jadi akan berubah. Maksud saya kalian mengenal georeferensi itu seperti ini ya, ada koordinat geografis dan koordinat UTM ya. Jadi kalau geografis posisinya dia ada di titik nolnya, ada di Greenwich ya. Maka pelajaran SMP, SMA itu koordinatnya ada di titik nolnya, ada di Greenwich ya, seperti itu. Greenwich itu di mana? Ya kurang lebih kalau tidak salah Greenwich itu ada
di Inggris atau mana ya, saya ini titik nol daripada 0 derajat gitu. Jadi kalau geografis itu 122 derajat detik menit gitu ya. Tapi kalau koordinat UTM dia bumi itu dibagi menjadi zona. Satu zona itu 10.000 kali 500.000. 10 juta meter dikali atau lebar panjangnya 10 juta meter, lebarnya 500.000 meter. Makanya tadi kita lihat seperti ini ya. Zonanya itu kalau unit transfer Mercator itu seperti ini. Jadi kalau kita ukur ini ya, jaraknya ini yang ke atas ini 10 juta ya. Gitu. Kalau ke samping 500.000. Kurang lebih hampir 10 juta ya, gitu, 10 juta ya. Begitu. Jadi cara membaca peta seperti itu ya. Ini contohnya yang sering kita otak-atik setiap hari kan Google Map atau Google Earth ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengambil data citra itu kita bisa menggunakan SAS Planet ya. Ini SAS Planet. Nah, ini bisa, ini penting ya. Kita bisa zoom kemudian kita rekam data citranya. Kalau Google Earth kan tidak bergeoreferensi dia ya, tapi kalau SAS Planet bergeoreferensi. Contohnya seperti ini ya. Citranya dia bisa jernih seperti ini ya. Nah, ini contoh kita ambil, kalau mau ambil contohnya seperti ini ya. Jadi basis data SIG itu adalah data lapangan, survei ya. Kita survei menggunakan koordinat, kita survei menggunakan tracking, kita survei menggunakan data ukur menggunakan theodolit, menggunakan waterpass, menggunakan GPS geodetik. Itu basis data kita mengambil. Apa gunanya pengukuran itu? Maka panjang jalan berapa, titik di mana ya, itu kita masukkan nanti dalam sistem informasi geografis yang aplikasinya QGIS tadi kan, seperti itu ya. Tapi ada basis data yang kita ambil dari citra satelit. Salah satunya ini ya. Ini SAS Planet gratis ya, open source. Ini kita bisa ambil, ini contohnya ya. Jadi kita pilih resolusi 20, kemudian kita ubah dia menjadi 20 juga ini. Kemudian mau transfer JPEG atau menggunakan ICW ya. Bisa menggunakan JPEG, bisa menggunakan ICW ya. Nah, contoh ini ya. Kemudian ini create georeferensinya untuk mengikat dia punya koordinat gitu ya. Jadi KML atau tab ya, tab boleh. Ini kalau mau kualitasnya lebih tinggi kasih 100%. Jangan lupa di save, misalnya ini contoh ya, save-nya di sini misalnya ya. Ini lokasi gitu ya. Citra atau citra saja ya. Citra, bukan citra orang ya, citra satelit ya. Kalau citra orang itu biasa perempuan gitu ya. Nah, ini 20, karena 20 ya, supaya resolusinya bagus. Batas akhir resolusi kalau di SAS Planet itu 22 ya. Begitu terangnya dia. Nah, itu setelah itu nanti bisa didigit di aplikasi ya, bisa dipakai untuk itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini saya lihat apa namanya ini? QGIS ya, QGIS modelnya seperti ini ya. Kurang lebih kita bisa, kalau kita sudah buat mendigit tadi ya, kita bisa masukkan di sini ya. Ini salah satu contoh Kabupaten Muna ya. Ini kalau mau mendownload peta administrasi, jalan dan semuanya itu ada di Bakurs Tunnel. Jadi jangan lagi kita mendigit. Boleh mendigit kalau yang detail ya. Tapi kalau satu kabupaten kita tinggal download di BIG, Badan Informasi Spasial. BIG, Badan Informasi Geospasial. Itu gratis di seluruh Indonesia, SHP-nya itu gratis. Jadi extension-nya itu kalau peta namanya SHP ya.
Itu gratis seluruh Indonesia. Ini contohnya Kabupaten Muna. Jadi jalan, irigasi misalnya ya, kita kasih. Nah, ada data irigasi sedikit, kontur. Nah, ini kelihatan konturnya ya. Kemudian apa ya? Coba kita cari permukiman. Nah, ini ada permukimannya ya. Seperti itu. Nah, kalau membuat SHP-nya nanti didigit dari peta satelit tadi, jalannya didigit apa semua kan begitu ya. Nanti lain kali kita praktek yang lebih mendalam. Ini pengenalan supaya materi ini bisa masuk dalam benak ini ya. Nanti setelah ini kita coba praktek nanti di lain waktu dalam pertemuan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Coba, ayo, silahkan. Apa saja yang ditanyakan boleh. Beberapa contoh aplikasi yang masuk dalam di sini. Contoh aplikasi. Ya, aplikasi banyak sekali ya di dalam SIG itu, dalam sistem informasi geografi. Yang saya tunjukkan itu adalah QGIS. QGIS ini adalah aplikasi open source, jadi dia gratis ya. Bisa di-download langsung ya. Itu yang pertama. Nah, QGIS ini juga kami punya buku ya. Nanti tolong di download di repository ya, dipelajari. Ini saya bersama Pak Andi Makawaru ini ya. Nanti sudah ada buku cetaknya juga, kalau mau beli buku cetaknya boleh ya, dipelajari ya. Seperti ini ya. Ada 145 halaman ya. Tentunya apa yang saya ajarkan tadi juga ada di situ ya, tentang Google Earth, tentang apa ya. Nah, kemudian selain QGIS itu ada juga ArcGIS yang digunakan. ArcGIS lebih profesional ya, tapi dia berbayar gitu. Ada yang versi akademiknya ya, versi pelajar education gitu ya. Nah, selain itu banyak hal yang bisa kita aplikasikan di dalam ilmu SIG. Salah satunya mungkin infrawork ya, kemudian ada untuk analisis citra itu ada ada ArcGIS Pro ya. Kemudian masih banyak lagi ya. Map Info ya. Ars Info, kalau dulu ArcGIS namanya Ars Info. Ada Map Info juga bisa dipakai ya. Kemudian kalau sekarang, kalau saya pribadi ya, bagaimana bisa mengintegrasikan pekerjaan itu ke banyak aplikasi. Tentunya dengan aplikasi yang bisa kita jangkau gitu ya. Aplikasi yang open source, lebih bagus kita menggunakan aplikasi open source. Nah, ini sangat penting dalam suatu pekerjaan pemetaan kita menggunakan aplikasi ya, karena akan menjadi database yang bisa kita buat nanti sampai kita layout gitu. Ya, ada lagi? Untuk pengertian ini Pak, data spasial tadi Pak. Nah, data spasial itu kan, jadi kalau dalam suatu contoh misalnya kawasan industri ya. Kawasan industri itu kan terletak di suatu wilayah gitu ya. Nah, data-data yang di dalamnya itu ya namanya data spasial. Tentunya kita mau buat kawasan industri, tentunya ada di situ. Sebelum kita buat kan misalnya ada permukiman ya. Ada apa lagi? Ada sungai, ada jalan. Ada apa lagi misalnya? Sebelum jadi pabrik. Setelah jadi pabrik, itu kan sebelumnya data spasial namanya. Berarti Pak data geografis lebih. Ya, data geografisnya sebenarnya ya peta lah kurang lebih ya. Jadi spasial itu ya data yang tadinya akan menjadi peta lah begitu, data spasial ya. Spasial analisis, menganalisis daerah rawan bencana misalnya kan seperti itu ya. Oke, kalau begitu mungkin
Belum pernah ya pakai geodetik ya? GPS geodetik itu dia sama dengan GPS biasa tapi beda akurasi. Dia menggunakan satelit tapi ini ya. Oke, saya rasa cukup ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada adik-adik kita dan bermanfaat bagi yang mempraktekannya ya. Dan saya berharap bahwa apa yang kita pelajari itu bisa kita aplikasikan. Anak teknik itu harus mampu membuat peta. Karena setiap lokasi pekerjaannya itu mau kerja jalan, jembatan, mau kerja bangunan yang skala besar, kawasan industri ya, itu harus menggunakan peta, menggunakan SIG. Bagaimana untuk membuat peta? Gunakanlah SIG gitu ya. Oke, terima kasih. Saya sangat antusias, senang karena adik-adik mau mengikuti mata kuliah ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.